wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Insyaallah kita akan mengaji daripada kitab Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, yaitu kitab Risalatul Jami'ah. Ini adalah kitab permulaan, bidayah bagi tulab-tulab yang menimba ilmu di Hadramaut. Mudah-mudahan kita diberkahi dengan membaca kitab ini dan mendapatkan manfaat insyaallah nantinya. Amin. Jadi kita santai aja, santai, tenang, santai. Gak usah tegang-tegang gimana gitu. Jadi kita mana mic-nya? Mic. Nah. Kita kita mengenal daripada musannif dulu. Nah, itu padahal yang di awal itu ada manaqib beliau. Tapi kita mungkin ngambil kesimpulannya aja ya. Soalnya kalau membaca semuanya itu kepanjangan. Jadi kita yang khulasahnya aja, intinya aja itu. Nah. Jadi Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, mana ini? Nama beliau Ahmad. Itu ada kan permulaan kan? Nama beliau Ahmad bin Zain bin Alawi bin Ahmad sahib Syekh bin Muhammad bin Alawi bin Abi Bakar Al-Habsyi. Beliau wulida. Tahu wulida? Ya. Wulida, bukan walada, wulida. Ya. Apa mana wulida? Dilahirkan. Nah, wulida bi baldatil Ghurfah. Nama tempatnya Ghurfah. Ya, nama tempat di kota Hadramaut itu namanya Ghurfah. Ya, ada Sewun, Tarim, Ghurfah juga. Paham? Tuh. Pada tahun alaf wa tis'ah wa sitin. Itu bacanya alaf wa sittah wa tis'in. 1069 Hijriah. Paham? Wa talabal ilm ala syuyukhi wa ulama. Dan beliau menuntut ilmu itu banyak kepada syekh, kepada ulama di Syibam, Taris, Siwun, Tarim. Dan paling agung wa amma jalu syuyukhi katanya. Tulisannya ada kan? Amma jalu syuyukhi, dan paling agung syekhnya, gurunya siapa? Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Itu guru beliau. Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Makam beliau di Zanbal sana. Ada Fakih Muqaddam, sana ada Abdullah bin Al-Haddad gitu. Ya. Mudah bisa ziarah sana insyaallah. Jadi Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad itu al-mutawaffa sanah 1132 Hijriah. Wa qad lazamahu wa taraddada alaihi mudda 40 sanah. Ada kan tulisannya kan? Dan beliau melazimi. Ada gak? Ada. Pon? Dapat dah? Padahal dapat dah biar. Lain gak ya? Pon? Inggih? Iya? Coba minta. Oh lain nih. Nah, lain. Pon? Di sini yang paham ya Pak? Yuk baca. Sini yang ada berlebih lagi lah. Pinjam. Lain sekalinya. Ini pada kitabnya ini aja nih, kecilnya aja. Ini yang dibawa kemana-mana. Nah, ini yang dihafal. Dikit aja, dikit. Gak emang bahasanya emang dihafal ini, emang kewajiban untuk dihafal. Ya, ini 3 ilmu di sini. Ilmu tauhid, ilmu fikih sama ilmu tasawuf. 3 ini. Nah. Hafalin kalau mau hafal, enggak apa. Bagus insyaallah. Gitu. Kalau di sana emang harus dihafal ini. Ini kalau mutun, tahu mutun enggak? Apa bahasanya Indonesianya apa? Matan, bahasa Indonesianya apa? Tahu matan? Ada matan, ada syarah. Syarah tahu?
Penjelasan. Nah, matan itu gimana bahasanya? Matan kalau kita jelasin namanya syarah. Nah, apa matan itu? Apa bahasa Indonesianya itu? Apa? Hah? Matan, pokoknya matan. Tahu matan nggak? Tahu matan? Nah ini kan tulisan kan? Nah, ini tulisan Arabi kan? Ya. Nanti kalau ana jelasin namanya syarah. Paham? Paham? Nah, ini matan. Nah, ana nggak tahu kalau bahasa Indonesianya apa, tapi emang kebiasaan kalau ngomongnya bahasa Indonesia matan gitu. Ya. Jadi kada tahu makna bahasa Indonesianya apa. Matan, Arabi itu matan. Ya. Ini. Nah, ini emang dibaca, dihafal. Nah. Jadi mana ini? Jadi beliau melazimin kepada Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selama 40 tahun. Tinggal di tempat Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad ini selama 40 tahun. Bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, enggak, 40 tahun. Bayangin untuk ilmu selama 40 tahun gimana? Sampai tua. Makanya kata sebagian ulama, Syafi'i As-Shaghir itu kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Tahu Imam Syafi'i kan? Imam Syafi'i tahu? Nah, itu kabir. Sagirnya gimana? Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Ilmunya, insyaallah. Makanya dikisahkan itu saking alimnya, beliau ketika mau ngambil kitab di atas, ya, nggak ada tangga. Tapi apa? Tapi ini ya, bukannya nggak sopan, nggak. Tapi emang saking alimnya gitu. Beliau ngambil kitab di atas, gimana ngambilnya? Kitab diletakin, beliau naikin. Gimana? Kitab ditumbukin, naikin, beliau naik di atas itu, ngambil kitab di atas. Saking alimnya beliau. Nah, itu. Nah, apa nih? Jadi beliau ini apa? Beliau suka bangun masjid. Paham? Suka bangun masjid. Makanya beliau membangun kalau nggak salah lebih daripada 11 masjid yang ada di Hadramaut. Paling awal masjidnya kata beliau namanya Masjid Ba'alawi gitu. Jadi ana mau khulasah-khulasahnya aja, yang penting tahu gitu. Ya, yang penting kita belajar beliau ngarang kayak gimana gitu. Itulah. Dan wafat beliau itu di tahun 19 Sya'ban 1144 Hijriah. 6. Pada tertib di sini ya kita sampai adzan Isya aja. Kalau adzan Isya sudah selesai. Tapi ini mungkin gara-gara lambat tadi kan, enggak apa, lebih sedikit lah. Tuh, supaya enggak mengganggu antum-antum kalau ada kesibukan atau apa gitu. Itu aja. Ini ada masalah ya. Ketika ada adzan di sana, di sini, di situ, yang mana yang kalian jawab? Hah? Yang mana? Hah? Yang mana yang kalian jawab? Ada beberapa khilaf kalau nggak salah. Yang awal, yang paling dekat dengan kita. Ya, awal. Yang kedua, yang mau kita, yang kita inginkan yang mana? Kalau mau yang di sana, tunggu di sana. Ya, kalau mau di situ, tunggu di situ. Itu. Yang ketiga nggak tahu yang mana, lupa. Tuh. Jadi kalau adzan kan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kita jawab marhaban bil qaili adlan wa bis salati marhaban wa sahlan. Allahumma ftah aqfala qulubina li dzikrika wa timma ni'matika 'alaina min fadlika wa ja'alna min ibadikas shalihin. Makanya ana pengen sediain papan tulis buat nulis gitu, tapi ini belum ada lagi. Jadi kita belajar ini sambil ngamalin, ya, bukan sebatas kita tahu aja gitu, tapi kita sambil ngamalin gitu. Gimana? Itu makanya habis sholat kan, habis sholat sesudah baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku 10 kali kan, bagi imam menghadap ke kanan, ya.
Kalau ana sama Habib ana di sana, makmum nggak boleh gerak, diam sebagaimana dia diam waktu tasyahud. Ya, duduk tasyahud kayak gimana kayak gitu. Itu. Ya. Ana punya Habib namanya Al Habib Muhammad bin Abu Bakar bin Umar bin Agil Al-Hamid. Ya. Beliau berguru kepada Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar. Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu salah satu gurunya daripada Al Habib Umar juga. Paham? Gurunya Al Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid, gurunya juga. Jadi Al Habib Anani Habib Muhammad bin Abu Bakar ini menantunya. Menantu Habib Muhammad Al-Haddar. Habib Umar juga menantu beliau. Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid menantu beliau itu juga. Jadi sebenarnya itu sama aja, kita berguru kemana sama aja di Hadramaut itu. Sebab tujuannya sama. Ya, sama aja, bergurunya sama aja. Sebab kayak Al Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddar itu berguru kepada Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri. Wah, yang apa namanya muassis, yang bikin daripada ribat tarim itu. Nah, Al Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri berguru kepada Al Habib Ali Al-Habsyi. Gitu. Ya, soalnya kembali ke situ juga, kembalinya ke Rasulullah juga gitu. Gitu. Nah, jadi kita mengambil barokahnya aja ya. Jadi seperti kebiasaan di sana, bukan ustadznya yang baca, enggak, tapi dari muridnya per kalimat. Kan kita pengennya tahqiq, ya, bukan sekedar bacaan aja, enggak, sekedar paham tapi enggak diamalin, enggak ada faedahnya juga. Ya, walaupun sedikit-sedikit, yang penting kita paham sama ngamalin. Yang penting istiqomah aja, datang ya, enggak bolos gitu. Ya. Ya itu. Nanti ada kedisiplinan juga di sini kayak gimana, enggak masuk gimana. Makanya kan kuota, pakai kuota, enggak siapa yang mau, enggak. Ada kuotanya terbatas. Ya. Yang mau disiplin gitu. Jadi tahu matan kan antum? Matan tahu? Matan ya, matan enggak tahu. Itu ada kan yang halaman apa di sini? Jadi kalau antum ada soal, ada pertanyaan, tanya aja sama Ana. Ima sekarang atau di WA. Ya, tapi nanti Ana jawab. Soalnya kita nggak ada waktu buat menjawab daripada masalah-masalah itu. Kalau banyak masalah gitu. Jadi kita besok karena masalahnya nikah ya. Kita menikah insyaallah. Ya. Nih. Ada kan bismillah kan? Nah. Ya. Ada. Halaman 19. 19. Safha 19 19. Ya. Kita membaca ini bukan sekadar fikih aja, tapi kalau ada nahu, kalau ada bahasa Arab, gabung kita. Soalnya kalau kita buat funun, mata pelajarannya satu-satu nggak cukup, nggak ada waktu lagi. Jadi kita gabungin aja dah, kayak gitu aja. Kita santai aja, gitu. Ya. Apa namanya? Nah, Bismillah tuh. Nah, jadi permulaan ketika mau baca itu baca Bismillah dulu. Alhamdulillah dulu. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah. Amma ba'du. Qalal musannifu rahimahullah nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Ingat kan? Ada hafal? Ada hafal. Siapa yang hafal? Ayo kasih baca. Yang hafal aja yang bisa aja nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal musannif rahimahullah rahimakumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Dah, bas itu maknanya cukup. Kita menjelaskan bismillah aja. Ya. Nah, ada qaf, ada sama gof. Orang Hadramaut bilangnya gof. Gola ya. Ya kan? Gola. Maknanya qola. Ya, berkata maknanya. Kalau orang Hadramaut gof, pakai gof. Gof namanya qaf ya bisa. Qaf ya bisa. Ya. Kalau ada salat orang bilangnya pakai gof, itu sah aja. Jangan membatalkan orang kayak gitu, ya.
Soalnya orang Hadramaut pakai qaf itu susah dikit. Mereka pakai G. Ya. G. Ya, tamam. Tamam. Enggak apa, yang penting sedikit-sedikit bisa bahasa Arab kan. Kita amali nanti gof gitu gof. Ya, go lah. Tunggu ya. Sini ana ada ngirim. Tunggu. Mana ini? Oh, enggak ada di sini. Nantilah. Jadi masalah ya kalau ada qaf, orang pakai gof itu enggak ada masalahnya. Nanti ada di kitab di Bughyatul Mustarsyidin. Nah, di situ ada fatwa yang menyebutkan bahwasanya Nabi itu pakai gof. Nabi pakai gof, pakai G. Ya, gof ya bisa. Katanya di dalam situ, di dalam fatwa. Ini Habib loh ngarang, bukan bohongan, enggak. Kalau enggak percaya gitu, tapi ini gof. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mananya apa sih bismillah? Hah? Mananya apa? Dengan nama Allah. Ba-nya tuh ba apa? Makna ba. Itu di dalam nahu. Belajar nahu siapa? Belajar nahu. Yang pernah belajar nahu. Siapa? Apa mana ba? Hah? Itu ada di dalam apa? Semua namanya Alfiyah Ibnu Malik. Dalam Alfiyah ada baitnya ada 1000 berapa itu. Nah, itu dihafal di sana. Dihafal. Itu sekolah aja, nggak ada main-main. Soalnya mau kemana juga. Di sana gunung, di situ gunung. Mau jalan-jalan kemana susah. Makannya cuma roti aja, roti keras kayak gitu. Mau makan apa juga. Kalau ada uang mudah. Kalau banyak uang mudah. Kita makan enak mudah di situ. Tapi kalau emang biasanya makannya nih ya, ikan kalau di tempat kita kan, ikan sebelum dimasak itu dibuat ke uyah jadi sanga. Nah, kalau di sana ada uyah di sanga dulu, uyahnya berdudi. Kita yang mau uyahi. Kita yang mau uyahi. Paham? Iwak kita sanga dulu, disanga dulu. Kada berasa loh. Kita yang mau uyahi nah diga uyah. Itu di situ. Nah, ayam kah kayak itu juga. Nah, kada nyaman hidup di situ padahal. Tapi kayak apalagi gitu, kita mengambil berkah di sana kan, kayak apalagi gitu. Sekolah aja lah nih ya. Alhamdulillah di sana 5 tahun lebih di situ juga. Alhamdulillah anak kayak bulik dulu. 2 tahun ya anak kayak bulik, tapi kada di belakang bulik. Ini anak kawin dahulu tuh. Lawan juga kayak apa kada tahan gitu, Bang. Cuacanya di situ panas. Nah. Ya. Jadi ba itu bismillah. Ba itu maknanya musahabah. Musahabah matabaruk. Musahabah ini menyertai. Nah, berserta tabaruk. Jadi musannif itu menggunakan bismillah itu beliau mengambil keberkahan. Paham? Keberkahannya mengikut kepada Al-Quran. Sebab Quran diawali dengan Bismillah. Nah, paham? Paham? Sedikit-sedikit aja kita. Paham? Ya. Paham. Jadi, nah, itu ada di WA gak? Nah, buka. Sediai HP ya. Harus bawa HP. Nah, itu adalah kitab Al-Ajwibah Al-Ghaliyah. Paham? Buka aja. Halaman berapa ya itu ya? Itu karangan daripada Al-Habib. Siapa? Siapa tuh Habib Zainal Abidin? Hah? Siapa? Habib Zainal Abidin siapa? Siapa? Ada yang tahu? Itu Habib Zain bin Ibrahim Sumaid. Beliau merubah nama beliau. Sebab di Madinah kalau ada kayak maulid ini bid'ah kan, itu ditangkap polisi. Nah, makanya beliau supaya nggak ketahuan mengubah nama beliau Zainal Abidin. Nah, nama beliau Habib Zain bin Ibrahim Sumaid. Paham? Tuh beliau ini masalah yang beliau tulis ini masalah melawan daripada para Wahabi. Tuh kita beliau ini, Masya Allah ada Wahabi ini. Jadi buka halaman
Halaman 42 tuh, buka. 42. Safa Isnain wa Arba'in. Sudah? 42 at-tawassul. Tawassul itu apa? Bahasa Indonesianya tawassul apa? Kita sambil nanya-nanya aja. Tawassul apa? Ya, ma ma'na tawassuli bi ahbabillah. Semuanya bawa HP kan ya? Bawa HP kan? Ada yang enggak bawa HP? Hah? Kalau enggak bawa HP, lihat yang bawa HP. Ya? Kalau bisa bawa HP, soalnya anak nanti ngirim-ngirim sesuatu di situ. Ya, soalnya kebanyakan fotokopi nanti antum. Ya, Hasan pakai itu. Soalnya di situ kalau di Hadramaut kan kalau orang nggak punya uang pakai HP. Ya, itu bagi kuliahan. Bagi yang ribet, pondokan nggak boleh pakai HP. Terpaksa beli kitab gitu. Ya. Ma ma'na tawassuli bi ahbabillah. Apa sih makna tawassul? Bi ahbabillah. At-tawassulu bi ahbabillah ta'ala. Jadi kita ini harus belajar dengan nahwu. Ya. Bacanya dengan nahwu. Jadi ya, at-tawassulu bi ahbabillahi ta'ala. Tawassul dengan orang-orang yang Allah cintai. Minan nabiyyina, dari nabi-nabi alaihi wassalatu wassalamu, wassalihin, dan orang-orang yang salih radhiyallahu anhum jaizun. Boleh. Tawassul dengan orang-orang yang saleh, dengan para nabi hukumnya boleh. Jadi kalau antum ditanya, kalau ada yang Wahabi misalnya nanya sama antum tawassul, jadi antum ada buktinya, ya, jaizun boleh, ya. Sebab kita di sini banyak Wahabi, ya. Wahabi. Jadi itu yang dilawan, ya. Selagi antum punya ilmu, lawan aja, ya. Maksudnya selagi antum ada ilmunya, antum ada dalilnya, antum jawab, ya. Jangan takut. Selagi antum betul, jangan takut. Itu aja. Kata Al-Habib Zain bahwasanya tawassul itu hukumnya boleh bi ijma'. Ijma' mananya apa? Kesepakatan para ulama bahwasanya boleh. Paham? Nah, ada soal di bawahnya lagi kan? Ya kan? Kaifa biman za'ama anna tawassula syirkun wa kufrun. Bagaimana dengan orang yang menyangka bahwasanya tawassul itu perbuatan syirik, perbuatan yang menyekutukan Allah? Bagaimana? Wa annal mutawassilun musyrikun wa kafirun. Dan mereka para Wahabi menyangka bahwasanya orang bertawassul itu apa? Syirik, enggak Islam. Paham? Maka dijawab oleh Al-Habib Zain, la ibrah. Kita enggak usah pandang dia, enggak usah peduliin dia. La ibrata, enggak usah peduliin. Ya, la ibrata, bukan la ibratun, la ibrata, nggak boleh pakai tanwin. Sesudah lam linafil jinsi namanya, ya, ya. Isimnya mana? Ibrata. Lah, khabarnya mana? Dibuang, nggak ada. Ya, makanya enaknya pakai papan tulis padahal itu. La ibrata biman syadza wa faraqal jama'atu faz'amu anna tawassula syirkun aw haramun wa hakamu 'alal mutawassilin dan mereka para Wahabi menghukum bahwasanya orang-orang bertawassul itu apa? Bikaunihim musyrikin wa hadza wadhihul butlan. Ini jelas kesalahan mereka. Salah. Paham? Bahwasanya kata beliau itu bukan syirik, bukan sesuatu yang menyekutukan Allah. Paham? Nah, di sini nanti disebutkan apa? Bagiannya. Tawassul itu ada berapa bagian? Paham kan? Ana mau ngambil khulasahnya aja, gak usah dibaca semuanya, yang penting tahu hukum tawassul itu boleh. Paham? Tawassul itu boleh. Mana hadis, mana dalilnya, mana kitab. Ente baca nanti kitab ini. Ya, kalau antum nggak paham nanti tanya sama yang paham. Ya, jadi khulasahnya aja. Ya, gitu. Jadi di situ nanti ada disebutkan pembagian tawassul. Yang mana ini? Halaman. Nah, halaman 52. 52. Safa Ifnainul Khamsin 52. Paham? Jadi hukum tawassul itu hukumnya boleh,
Ya, hukumnya boleh. Jangan bilang orang yang bertawasul itu bukan daripada agama Islam, jangan. Hukum tawasul itu hukumnya boleh. Paham? Ya. Ma kaifiyatut tawassul? Bagaimana cara bertawasul? Ada dzakaral ulama'u rahimahumullah. Ulama menyebutkan anna tawassula bidzawati al-fadilati kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihi minal anbiya wasalihin ala thalathati anwa'. Jadi ulama menyebutkan bahwasanya tawassul, perantara meminta perantara itu ada 3 bagian. Yang awal ayas'alullah ta'ala mustashfi'an bihim, yaitu bahwasanya meminta kepada Allah dengan pertolongan bihim. Bihim itu apa? Dengan sebab mereka. Contohnya apa? Allahumma inni as'aluka binabiyyika Muhammadin. Ya Allah, aku meminta kepada engkau dengan sebab Nabi engkau Muhammad. Wasilah kan? Kan? Wasilah. Perantaranya siapa? Nabi. Ya Allah, ana mau kawin dengan sebab beliau. Nah itu wasilah. Wasilah namanya. Hukumnya apa? Boleh. Ya, itu bagian ulama menyebutkan begitu. Paham? Paham. Itu yang awal. Kita meminta kepada Allah dengan perantara yang lain, ulama ke Nabi Muhammad ke siapapun itu. Paham? Yang kedua, ayatluba minal mutawassal bihi ayadullah. Kita menyuruh kepada orang yang kita tawasulin berdoa. Paham? Kita ketemu guru si ini, minta bilang sama dia, wahai syekh, ana minta doakan. Itu bentuk tawasul. Paham? Contohnya sini, ka'ayyaqula ya Rasulullah udullah, doakan kepada Allah, doalah engkau kepada Allah. Ayasqina, bahwasanya hujani kami. Yasqina itu maknanya hujanin. Kan di situ mungkin waktu kemarau kan, minta tolong sama Nabi buat apa? Hujan. Ya. Itu tawasul. Yang awal apa? Yang awal kita berdoa tapi dengan sebab itu. Paham? Yang kedua, kita suruh beliau buat doa. Ya. Tuh. Yang ketiga ini hampir sama yang kedua. Hampir sama yang kedua. Bahwasanya yang ketiga ini kita nyuruh dia tapi kita dengan dia sama mintanya. Paham? Misalnya nih ada di bawahnya ini yang ketiga. Halaman 55. Ya, bukan halaman 55. Halaman 55, wa ma dalilu tawassul bin nau'i tsalits. Dan contoh daripada bagian yang ketiga. Paham? Contohnya katanya marawahu Muslim an Rabi'ah ibn Malik, daripada Rabi'ah bin Malik al-Aslami radhiyallahu taala anhu galali, berkata kepadaku. Siapa? Nabi. Nabi bilang kepadaku, sal masyita, mintalah apa yang kau inginkan. Kata Nabi, mintalah apa yang kau inginkan. Nabi bilang kepada Rabi'ah bin Malik, mintalah apa yang kamu pinta. Ya. Fagultu as'aluka murafaqaka fil jannah. Aku ingin bersamamu ya Rasulullah di surga. Berarti yang pengen hajat siapa? Dia sama Nabi. Sebab Nabi di surga juga. Dia mau juga. Paham? Itu yang ketiga, contoh yang ketiga. Paham enggak? Keduanya pengen sama-sama di surga. Kan yang awal tadi kan? Yang awal tadi ana doa dengan sebab Nabi misalnya, ya. Ana pengen ini dengan sebab Nabi tadi. Yang kedua, menyuruh orang lain buat doain kita. Paham? Nah, yang ketiga menyuruh Nabi. Yang ketiga, ia meminta sama-sama ini, sama-sama apa namanya? Sama-sama hajat gitu. Ya, paham? Tiga ini. Ini tawasul, bagian-bagian daripada tawasul. Jadi khulasanya tawasul itu hukumnya boleh. Kesepakatan para ulama boleh. Ya, di sini disebutkan dalil-dalilnya. Qur'annya ada, hadisnya ada. Nanti kita insyaallah kita lanjutin lagi. Sudah jam apa? Jam 8:30 ini dah. Ya.
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala wasallam wa ala afu minkum.